Pemirsa, lagi-lagi pajak pada tahun ini tunjangan hari raya atau THR masih dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Meskipun Serikat Buruh berulang kali menolak, pemerintah tetap akan memotong THR untuk kas negara. Bukan hal baru bila tunjangan hari raya atau THR dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Begitu juga tahun ini, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Yasirli menegaskan bahwa THR pekerja swasta tetap akan dipotong pajak sesuai aturan yang berlaku. Besaran THR karyawan swasta berikut dengan pajaknya sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Potongan pajak THR tidak memiliki angka persentase tetap. Sebaliknya, potongan menggunakan skema tarif efektif rata-rata yang menyebabkan besaran potongan bervariasi dari 0% hingga 34%. Dalam perhitungan ini, persentase pajak diantaranya ditentukan oleh total penghasilan bruto, yaitu gabungan antara gaji bulanan dan juga THR yang diperoleh. Penerimaan yang bersamaan inilah akhirnya menimbulkan kritikan dari para pekerja swasta, terutama buruh. Lonjakan pajak yang ditimbulkan dinilai bisa membebani pekerja. Karena itu, bebas pajak THR dinilai penting agar pekerja bisa merasakan manfaatnya secara maksimal. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews siang. Selama 2 pekan Ramadan, Jakarta malah sering pecah tawuran, terutama di jam-jam jelang berbuka dan sahur. Tak hanya saling serang antar kelompok remaja, pelaku tawuran juga sengaja menyerang permukiman warga dengan petasan. Konvoi gerombolan pemotor remaja tiba-tiba menyerang permukiman warga di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Puluhan remaja yang membawa senjata tajam sengaja melemparkan petasan saat melintas di Jalan R.E. Marta Dinata mengarah ke Ancol. Peristiwa ini terjadi sore hari saat sebagian warga tengah mencari takjil untuk berbuka puasa. Peristiwa ini membuat warga resah. Beberapa warga bahkan nyaris terkena petasan. Itu petasan kencang sekali, tin sambil klakson. Jadi saya kalau udah ada klakson sama petasan, udah pecah ini. Itu ditutup. Saya berdiri di sini aja, mereka arahin, tapi pertikannya itu gini loh, sampai kena di pipi saya, tapi nyamping gitu. Demi keamanan, warga menutup portal agar kerusuhan tidak sampai melukai warga. Tak hanya di sore hari, tawuran juga kerap terjadi jelang waktu sahur. Tawuran 2 kelompok remaja membawa kayu dan petasan terjadi saat membangunkan warga untuk sahur di Jalan Timbul Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga berharap polisi rutin berpatroli untuk mencegah tawuran. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya telah melarang sahur on the road atau konvoi apapun menjelang sahur. Meski bertujuan positif, tapi nyatanya aktivitas tersebut kerap berujung tawuran dan merugikan warga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masih mahalnya harga sembako di minggu kedua Ramadan membuat warga rela berdesakan untuk mendapatkan sembako murah di Bekasi, Jawa Barat. Bahkan akibat kepanasan saat antri dan tetap berpuasa, sejumlah ibu-ibu serta balita nyaris pingsan tergencet dalam antrian. Ribuan warga yang didominasi emak-emak ini sudah antri sejak pagi untuk bisa mendapatkan paket sembako murah senilai Rp70.000 di halaman Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Bahkan akibat berdesakan dan kepanasan saat berpuasa, sejumlah lansia dan balita nyaris pingsan saat ikut antrian. Warga mengaku sudah antri sejak pukul 7 pagi untuk mendapatkan paket berisi 5 kg beras, 1 kg minyak, terigu, dan gula. Mereka rela antri karena pada minggu kedua Ramadan ini, harga sembako malah terus melambung tinggi, sehingga adanya paket sembako murah sangat membantu. Untuk bisa membeli paket sembako, warga harus membawa KTP asli dan kupon dari pihak kelurahan. Panjang banget, sampai padat banget. Kasihan yang pada bawa anak kecil, kayak gitu, sama yang udah pada tua gitu. Seharusnya kalau punya anak kecil atau lansia bisa diduluin gitu kan, kasihan takut pada pingsan.
Sementara itu dalam hitungan jam, ribuan paket sembako yang disiapkan panitia ludes terjual. Bahkan sejumlah warga yang tidak kebagian mengaku kecewa. Warga berharap pemerintah dapat mengatasi kenaikan harga sembako yang sangat memberatkan masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Di tengah situasi Perang Timur Tengah yang semakin memanas, Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden ke Istana. Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden pendahulunya ke Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam. Tampak hadir di Istana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu hadir juga Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Meski demikian, Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri tidak terlihat di istana. Selain mantan Presiden dan Wapres, hadir pula sejumlah menteri dan ketua umum partai politik. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, pertemuan ini membahas sejumlah isu termasuk geopolitik. Indonesia terus mencermati eskalasi perang di Timur Tengah. Sejumlah pihak telah mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak lengah dengan dampak perang, terutama terkait dengan ancaman kenaikan harga minyak dunia dan defisit anggaran yang bisa berdampak pada stabilitas ekonomi di dalam negeri. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, banyak cara unik yang dilakukan pengurus masjid untuk memfasilitasi jamaah, terutama lansia, agar bisa menikmati ibadah saat Ramadan. Di Klaten, Jawa Tengah, salah satu masjid sengaja menggunakan mobil golf untuk menjemput jemaah lansia agar bisa beribadah khusyuk di masjid. Setengah jam sebelum memasuki waktu azan, seorang operator mobil golf listrik sigap menjalankan tugasnya menjemput jamaah lansia di Komplek Perumahan Belangwetan, Klaten Utara. Ia pun berkeliling menjemput satu persatu jemaah untuk dibawa menuju Masjid Sunan Kalijaga. Sambil membunyikan lonceng sepeda kecil, operator memanggil warga untuk bersiap karena jemputan sudah datang. Mobil dengan 6 tempat duduk yang biasanya melaju di lapangan golf kini diubah fungsinya. Ide mobil antar jemput ini berawal dari pengalaman salah satu warga saat umroh di Mekah. Dari situ pengalaman diterapkan dengan menyewa mobil golf di salah satu tempat persewaan di Yogyakarta. Ya nggak ke masjid, jalan saja saya pakai tongkat. Iya. Akhirnya bisa ke masjid lagi. Iya. Dan saya ke masjid tadi dan tapi itu senang sekali ada fasilitas begini. Di antara jamaah yang mengusulkan, karena sini banyak orang-orang yang tua, bagaimana kalau diadakan penjemputan dalam bulan Ramadan ini biar bisa bersama-sama berjamaah. Keberadaan mobil golf ini pun sangat dirasakan jamaah dan berharap penjemputan terus dilakukan. Tidak berhenti hanya di bulan Ramadan saja, sehingga jamaah lansia bisa beribadah bersama warga lainnya di masjid. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, pulang kampung mudik lebaran kali ini dimeriahkan dengan tebaran diskon dari pemerintah. Salah satunya adalah diskon tarif tol sebesar 30% untuk puluhan jalan tol. Ruas tol mana saja? Berikut informasinya. Pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 30% saat mudik dan balik lebaran pada tahun ini. Total 29 ruas tol di berbagai wilayah Indonesia mendapatkan potongan tarif untuk membantu masyarakat pulang kampung lebih hemat dan juga lancar. Diskon 30% ini berlaku pada periode utama arus mudik tanggal 15 hingga 16 Maret 2026 dan juga arus balik pada tanggal 26 hingga 27 Maret 2026. Tanggal berlaku diskon 30% berbeda di sejumlah jalan tol. Seperti di tol Tangerang Merak berlaku dari tanggal 12 dan 13 Maret untuk arus mudik. Potongan tarif tol juga berlaku untuk ruas tol Kayu Agung Palembang di Sumatera. Tol Cimanggis Cibitung juga diskon dari tanggal 21 dan 22 Maret 2026. Selain itu, sejumlah ruas strategis Trans Jawa juga masuk dalam daftar potongan tarif tol. Di antaranya tol Jakarta Cikampek, tol Cikampek Palimanan, hingga tol Batang Semarang. Potongan tarif ini berlaku untuk perjalanan dengan pembayaran menggunakan uang elektronik. Karena itu, masyarakat diimbau agar memastikan saldo cukup sebelum memasuki tol. Dengan kebijakan ini diharapkan arus lalu lintas lebaran lebih tersebar, perjalanan lebih efisien, dan beban biaya mudik masyarakat juga bisa berkurang.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu warga yang telah mendaftarkan mudik gratis dari Pemprov Jakarta hari ini mendatangi kantor di Subterminal Rawamangun, Jakarta Timur untuk verifikasi data. Program mudik gratis pada tahun ini dibagi dalam 3 klaster pendaftaran. Hari ini memasuki verifikasi data peserta mudik gratis klaster ketiga untuk tujuan Wonogiri, Kediri, Malang hingga Semarang. Jadwal verifikasi data berlangsung dari tanggal 3 hingga tanggal 5 Maret 2026. Di masa mudik tahun ini, Pemprov DKI Jakarta membuka kuota 26.440 penumpang dengan 661 unit bus serta 900 sepeda motor yang diangkut menggunakan 30 truk. Anissa Rizkia akan melaporkan langsung dari kantor di Subterminal Rawamangun, Jakarta Timur untuk informasi terkini verifikasi peserta mudik gratis Pemprov. Selamat siang Anissa, bagaimana antusiasme warga pada saat mudik gratis di tahun ini? Iya, tentunya animo dari masyarakat untuk mengikuti program mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta sudah terlihat sejak pagi tadi hingga siang hari ini. Masih banyak warga yang melakukan verifikasi, di mana kalau dibandingkan tahun lalu ini hanya 22.000 penumpang yang dapat menjalani program mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta. Di tahun ini ditambah kuotanya menjadi 26.440. Dan saya akan tunjukkan Wiki dan juga pemirsa bagaimana proses verifikasi yang sebelumnya para calon pemudik ini sudah melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman resmi yakni mudikgratis.jakarta.go.id. Kemudian para calon pemudik ini wajib membawa ID registrasi, kemudian membawa beberapa berkas seperti KTP, kemudian ada KK, dan bagi Anda yang membawa kendaraan bermotor roda 2, ini wajib menyertakan STNK. Selain itu, Wiki, memang kalau dilihat ini animo masyarakat begitu luar biasa, di mana satu akun ini hanya bisa mendapatkan 4 tiket mudik gratis. Dan setelah itu akan langsung diberikan kepada petugas untuk nantinya dicek terlebih dahulu, dan setelah itu akan diberikan tiket. Dan rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 17 Maret 2026. Saya akan coba bertanya kepada salah satu calon pemudik yang ada di sini. Halo kakak, boleh diperkenalkan namanya kak siapa? Halo, nama saya Hani Latifah Isnaini. Kakak udah berapa kali nih ikut program mudik gratis ini? Tahun lalu sama tahun sekarang, jadinya udah 2 kali ya. Gimana nih? Susah nggak buat dapetin tiketnya? Susah banget kak, soalnya kan tahun kemarin kan bisa langsung masuk. Kalau ini kan langsung harus ada waktunya, terus nunggu sampai jam 8 tuh sampai jam 1 baru bisa kebuka. Berarti dari 8 pagi sampai jam 1. Ini kakak mendaftarkan berapa keluarga nih? Untuk saya itu 3 keluarga. 1 kepala keluarga, saya sama bawa bayi. Oke, rencana mau kemana nih kak? Ke Wonogiri. Mungkin ada harapan kak dengan adanya mudik gratis kali ini? Harapan saya buat kedepannya bisa mudik gratis lagi, terus kuotanya juga menambah gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Hani Latifah atas waktunya. Tentunya program mudik gratis ini sebagai komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung keselamatan perjalanan dan juga meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang terjadi di masa arus mudik dan juga arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah. Untuk sementara saya kembalikan kepada Wiki yang ada di studio. Baik Anissa, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sementara itu ada untuk Anda yang ingin mudik bawa motor tapi tidak ingin capek panas-panasan berkendara, bisa memanfaatkan mudik gratis ataupun mudik motor gratis pakai kereta. Bagaimana caranya? Jessica Winoto punya informasinya untuk Anda. Ya, baik pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah membuka program mudik motor gratis 2026 bagi pemirsa yang ingin melakukan mudik membawa motor kendaraan dapat mengikuti program ini langsung. Dan untuk pendaftaran telah dibuka mulai pada tanggal 1 Maret hingga 29 Maret 2026. Pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa pemirsa dapat mengikuti program ini melakukan pendaftaran secara online melalui situs resmi dari Kementerian Perhubungan maupun DJKA ataupun mengikuti pendaftaran
pendaftaran secara offline langsung ke stasiun-stasiun yang telah ditunjuk untuk menjadi posko pendaftaran program Motis ini. Lalu pemirsa yang kami sampaikan untuk stasiun-stasiun yang menjadikan pendaftaran antara lain ada Jakarta Gudang, Tangerang, Bekasi, Stasiun Depok Baru, Kiara Condong, lalu juga ada pun yang ada di luar kota yaitu di Stasiun Purwokerto, Kroya, Kebumen, Kertorejo, Kelempuyangan, Prosari, dan Madiun. Pemirsa, untuk dapat kami sampaikan juga untuk mengikuti program ini pun ada pun syarat dan ketentuan bahwa peserta harus mendaftar sendiri, yang antara lain dengan arti tidak mendaftarkan orang lain. Dan selain itu pun tidak boleh terdaftar atau mengikuti program mudik gratis lainnya. Dan setelah mendaftar online, peserta wajib melakukan verifikasi di posko sesuai waktu yang dipilih. Adapun dokumen-dokumen yang harus dibawa juga yaitu ada KTP, kartu keluarga, dan juga SIM-C. Pemirsa, dapat kami sampaikan juga untuk waktu pelaksanaan atau keberangkatan ini terbagi menjadi 2 kloter, yaitu ada di tanggal 13 hingga 19 Maret 2026, dan kloter kedua mulai dari tanggal 24 hingga 30 Maret 2026. Dan untuk program ini pun pemerintah menyediakan 2 tiket orang dewasa dan 1 tiket untuk infant atau anak di bawah 3 tahun. Dan untuk informasi lebih lanjut, pemirsa dapat juga akses ke situs resmi dari Kementerian Perhubungan maupun DJKA. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Pandu Priyo, Sadu Santo, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.